Halo sahabat Meisekai. Selamat datang di konten Kisah Para Dewa, di mana konten ini menceritakan kisah-kisah dewa terdahulu. Kisah tentang Izanagi dan Izanami serta kelahiran Jepang beserta dewa-dewa lainnya. Kini giliran salah satu dewi yang merupakan dewa yang paling disegani di Jepang, yaitu Dewi Amaterasu atau Dewi Matahari. Amaterasu adalah anak dari kedua dewa, yaitu Izanagi dan Izanami. Nah, Izanagi dan Izanami sendiri, mereka adalah dewa pertama di Jepang. Amaterasu atau yang lebih terkenal dengan sebutan nama Amaterasu Omikami dalam masyarakat Jepang merupakan perwujudan Great Divinity Illuminating Heaven. Ia merupakan Dewi Matahari di langit yang dianggap sebagai nenek moyang kekaisaran Jepang dan juga dewa paling penting dalam agama Shinto. Dia lahir dari mata kiri sang ayah, yaitu Izanagi, yang lalu memberikannya kalung pertama dan menempatkannya dalam Taka Magahara atau disebut Kekaisaran Langit, tempat tinggal para dewa. Salah satu adiknya, Dewa Laut dan Dewa Petir Susanoo, dikirim untuk mengatur laut dan sebelum pergi berpamitan kepada Amaterasu. Sebagai bentuk iman yang baik, keduanya lalu menciptakan keturunan bersama. Amaterasu mengunyah dan meludahkan beberapa bagian pedang pemberian Susanoo, begitupun sebaliknya. Dari pedang Susanoo terciptalah 3 dewa, sedangkan dari permata Amaterasu menghasilkan 5 dewa. Lalu setelah kejadian tersebut, malah timbul konflik antara kedua kakak beradik ini. Susanoo mulai berperilaku kasar dan merusak persawahan dan kediaman Amaterasu. Bahkan Susanoo melempar kuda yang telah dikuliti ke ruang tenun sang kakak. Amaterasu sang Dewi Matahari yang marah akhirnya menarik diri ke dalam gua sebagai bentuk protes atas kelakuan tak sopan adiknya. Dunia pun jatuh dalam kegelapan. Sebanyak 800 juta dewa lain berusaha untuk membujuk sang dewi keluar dari persembunyian. Mereka mengumpulkan ayam yang berkokok sebagai tanda terbitnya fajar, serta menggantung cermin permata pada pohon sakaki di depan gua. Lalu Dewa Ameno Uzume atau Dewa Fajar mulai menari dan perlahan membuat suasana menjadi ramai. Ada beberapa dewa yang berbisik bahwa di dunia ini akan ada yang lebih terkenal dari Dewa Matahari. Amaterasu menjadi penasaran dan akhirnya mengintip dari balik gua. Melihat refleksi dirinya di cermin sehingga membuat ayam berkokok dan akhirnya dia pun keluar dari tempat persembunyian. Para dewa pun kemudian membuang Shimenawa atau tali keramat dari jerami agar sang Dewi Matahari tidak kembali bersembunyi. Tempat utama untuk beribadah pada Amaterasu terletak di kuil Ise, kuil Shinto paling terkemuka di Jepang. Dalam cerita yang beredar, ia memiliki seorang cucu bernama Ninigi yang diperintahkan untuk turun ke bumi. Bersamanya diberikan pula 3 benda berupa pedang Kusanagi, cermin Yata no Kagami, dan permata Yasakani no Magatama sebagai bekal hidup. Ninigi dipercaya sebagai kakek buyut dari Kaisar Jepang pertama. Maka dari itulah keturunan Kekaisaran Jepang merupakan keturunan paling dekat dengan Dewa Matahari. Ketiga benda di atas merupakan turun-temurun dipercaya sebagai benda pusaka keramat Jepang. Jadi itulah kisah dari Dewi Amaterasu. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like dan subscribe. Karena dengan satu dukungan kalian, itu merupakan salah satu semangat saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.